hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza azima amma ba'd fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media. Di kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali tafsir surat Asy-Syams dari tafsir Juz Amma karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana pada pekan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-10 dari surat Asy-Syams. Maka pada kesempatan hari ini kita lanjutkan atau tuntaskan ayat-ayat yang terdapat dalam surat Asy-Syams tersebut sampai akhir insyaallah. Di ayat yang ke-11 dan seterusnya Allah Ta'ala berfirman, Kazzabat Samudu bitagwaha. Kaum Samud mengadakan kedustaan dengan sebab sikap melampaui batasnya mereka. Idzim ba'asa ashqaha. Tatkala orang yang paling celakanya itu bangkit dengan cepat. Nanti ada kaitannya dengan apa? Dengan upaya orang-orang ini untuk melakukan pembunuhan atau membunuh unta yang merupakan tanda mukjizatnya nabi mereka, ya, yang Allah utus kepada kaum Samud, yaitu Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah, maka Nabi Saleh, Rasulullah berkata kepada mereka, naqatallahi wa suqiyaha. Biarkanlah unta ini, ya, dengan minumannya, ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Namun sikap mereka mendustakan ucapan Nabi Saleh tersebut. Bahkan mereka malah menyembelih unta tadi. Akibat perbuatan ini, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah membinasakan, ya, Rabb mereka yaitu Allah membinasakan mereka akibat dosa mereka tersebut, dan azab Allah kepada mereka atas dosa mereka tadi Allah ratakan.
Tidak ada satu pun yang Allah biarkan hidup dari mereka. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak pernah merasa takut sedikit pun akan akibat yang nanti datang di saat Allah Subhanahu wa taala telah mengadab ya kaum Samud ini. Tafsir mengenai 6 ayat ini, yaitu ayat yang ke-11 hingga ke-15 dari surah Asy-Syams ini, diawali dulu dengan ayat di mana kaum Samud ya, mendustakan rasulnya itu Nabi Saleh. Yang mana kaum Samud ini adalah sebuah qabilah yang ma'ruf, di mana mereka membangun rumah-rumah mereka itu dengan apa? Dengan mengukir dinding-dinding gunung lalu dijadikan rumah, bahkan menjadi istana yang megah. Bukan saja memiliki tenaga yang kuat, tapi juga memiliki ilmu seni bangunan yang sangat hebat. Sampai sekarang masih ada bangunan tersebut. Ma'ruf ya, kalau di orang-orang Timur Tengah sana tahu, orang-orang Timur Tengah sana itu tahu di mana tempatnya. Dan sekarang juga sudah gampang, tinggal ketik di Google gitu ya, googling gitu, bangunan rumah kaum Samud, nanti muncul gambar istana-istana persis nempel di dinding gunung dengan istana yang besar-besar, rumah yang besar-besar dan bagus-bagus ya, dan bagus. Nabi Saleh yang mereka dustakan kaghairih minal anbiya, keadaannya sama seperti nabi-nabi yang lain yang Allah utus kepada umat mereka dengan satu tujuan, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah itu kepada Allah. Kalimatnya sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu Muhammad seorang rasul pun kecuali kami pasti wahyukan kepada rasul tersebut tentang apa? La ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tidak ada satupun sesembahan yang benar kecuali hanya aku. Maka beribadahlah kalian semuanya kepada aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menyebutkan tidak ada seorang rasul yang diutusmu sebelummu Muhammad kecuali kalimat mereka sama, kalimat mereka satu. Ya. Untuk menyampaikan kepada kaumnya ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Juga terdapat dalam surat yang lain, itu surat An-Nahl ayat 36 juga seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an u'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidak ada, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul
untuk menyampaikan kepada kaumnya, ubudullaha wajtanibut taghut, beribadalah hanya kepada Allah dan tinggalkan, jauhi semua taghut, yaitu kullu ma yu'badu siwallah, ya, segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala, minal ma'bud, min ma'budin au matbu'in au muta', baik yang itu yang berhala yang disembah, pemimpin yang diikuti, atau tokoh agama yang ditaati. Maka demikianlah apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh ini, menyeru kepada kaumnya, itu kaum Samud, untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allah berikan kepada Nabi Saleh di antara tanda kenabian beliau yang kita kenal dengan nama apa? Mukjizat. Berupa seekor unta yang besar, bahkan sangat besar. Yang mana unta ini, ya, tashrabu minal bi'ri yawman wa tasqihim labanan fil yawmi tsani. Unta ini satu hari dia minum air sumur, di sumur, besoknya ya unta itu mengeluarkan susunya. Tiap hari begitu. Tiap hari begitu. Minum hari ini, besok keluar susu, keluar air susu dari unta tersebut. Dan jumlahnya banyak. Ya. Sebagian ulama ada yang menjelaskan, ya, keadaan unta tersebut berupa begini. Bila ada seseorang datang memberikan minum air biasa yang bisa diminum tentunya kepada unta tersebut dengan satu mangkok misalnya, ya, satu baskom misalnya, maka si unta itu langsung mengeluarkan dari dirinya susu untuk mengisi baskom yang kosong tadi. Begitu langsung. Ya. Nah, ulama terjadi beda pendapat tentang makna bagaimana unta ini mengeluarkan, ya, susunya. Dia mengeluarkan air susunya. Tapi intinya sama. Tapi ada kesamaan, intinya bahwa unta ini dapat mengeluarkan, ya, air susu yang diinginkan. Ajaib gitu. Ya. Karena sebagian umumnya ya kalau namanya hewan ternak itu mengeluarkan air susu kalau apa coba? Ketika melahirkan. Ini unta itu tidak bukan baru sudah melahirkan, tidak, biasa bisa mengeluarkan air susu. Ini kan ajaib. Aneh gitu, ini tanda. Namun penafsiran yang betul kata Syekh Utsaimin adalah penafsiran yang pertama, yaitu satu hari minum air sumur, besoknya mengeluarkan susu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 155, laha syurbun walakum syurbun yaumi law syurbu yaumi ma'lum. Unta tersebut, ya, minum pada satu hari, ya, dan kalian akan meminum di hari yang lainnya yang sudah diketahui. Berarti patokannya adalah hari. Jadi beda hari. Akan tetapi tanda kenabian yang ada pada Nabi Saleh ini tidak memberikan manfaat buat mereka.
tidak memberikan manfaat buat mereka. Apa yang mereka lakukan? Kazzabat Samudu bitawaha. Maka ya, mereka justru bersikap melampaui batas. Ya, yang sikap ini menghantarkan mereka mendustakan dakwah Nabi Saleh. Apa dakwahnya? Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Menunjukkan bahwa kaum Samud ini banyak melakukan kesyirikan. Diutusnya kaum soleh kepada mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan mereka tersebut dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan orang yang paling besar sikap melampaui batasnya, yang paling keras pendustaannya, mereka lah yang apa? Yang paling dulu, yang paling cepat bangkit untuk kemudian apa? Ya, menyembelih, ya, untuk membinasakan unta tadi. Ya, karena keberadaan unta ini itu menjadi bukti penguat tanda kenabian kerasulan Nabi Soleh. Karena mereka mendustakan Nabi Soleh, berarti yang menjadi pendukung penguat kenabiannya harus dihilangkan. Dengan cara apa? Untanya harus dibinasakan. Begitu. Dan Nabi Soleh mengingatkan mereka, nakhatallah wa suqiyaha, biarkan unta itu minum dan mengeluarkan susunya, biarkan dia di muka bumi ini untuk hidup. Fadaruha ta'kulu fil ardillah, Al-A'raf 73. Ya, Nabi SAW berkata, fadaruha, tinggalkan oleh kalian, biarkan dia makan di buminya Allah ini. Jangan sampai kalian apa? Binasakan unta ini. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu. Mereka mendustakan Nabi Saleh dengan mengatakan, innaka lasta birasul, engkau itu sama sekali bukan rasul. Jadi jangan ngaku-ngaku rasul. Ya. Nah, kalau kita di zaman sekarang boleh melakukan itu, mengucapkan kalimat yang sama. Kalau ada orang yang mengaku rasul, boleh kita tentang habis-habisan. Jangan coba-coba ngaku rasul. Apalagi kalau rasulnya bernama Asep misalnya. Atau coba ya, di alam kubur datang dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya tentang 3 perkara. Man robbuk, siapa Robmu? Ya kan? Maka orang beriman menjawab, Robbi Allah, Robku adalah Allah. Waman nabiyuk, siapa nabimu? Nggak mungkin dalam kubur menjawab nabiku Asep, nggak mungkin. Betul tidak? Bagaimana? Ini kan lucu. Kalau orang-orang yang kemudian beriman itu di alam kubur, mereka mendapat nikmat kubur, setelah sebelumnya mereka ditanyakan tentang 3 perkara tersebut, jawabannya nabinya beda-beda. Itu kan lucu. Yang ini Nabi Muhammad, ini nabinya namanya yang lain misalnya. Nggak mungkin itu. Demikianlah keberadaan para rasul itu, mereka didustakan. Ya, bukan saja didustakan, tidak berhenti dengan mendustakan keberadaan mereka sebagai rasul, bahkan diberikan lakob, gelar-gelar yang buruk. Ya. Dengan ungkapan apa? Tukang sihir, membuat orang yang tadinya kafir jadi beriman, tadi menentang jadi mengikuti.
Ad-Dariyat ayat 52. Allah berfirman, "Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qala sahirun aw majnun." Demikianlah tidak ada ya datang ya nabi-nabi, rasul-rasul sebelum mereka kecuali mereka akan mengatakan ya, oh ini ahli sihir, ini orang gila. Lihatlah apa yang dilemparkan atau yang diberikan gelar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kaum musyrikin Arab pada waktu itu. Mereka mengatakan Nabi kita ini sahir, tukang sihir, kadzab, pendusta besar, majnun, orang gila, ya, syairun, ahli syair, kahinun, dukun, dan berbagai ya ungkapan-ungkapan atau gelar-gelar yang buruk yang diberikan oleh penentang-penentang dakwah para rasul dan juga khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi la tadurruhum syai', itu tuduhan-tuduhan itu tidak memberikan kemudaratan sedikit pun kepada dakwah mereka. Bahkan apa? Bahkan tuduhan-tuduhan dan hinaan-hinaan dari mereka kepada para rasul justru semakin meningkatkan kemuliaan mereka di sisi Allah Jalla wa Ala. Ya, mereka mengharapkan ya para nabi dan rasul, mereka mengharapkan pahala dari Allah dan pasti mereka akan diberikan ganjaran dengan hal itu. Ya, di saat mereka menyabari ya tuduhan-tuduhan tersebut kepada mereka, di saat mereka berdakwah kepada manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini sudah merupakan sunnatullah, maka siapapun yang kemudian mengikuti dakwah para nabi dan rasul yang mengingatkan manusia akan bahaya kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, dan agar mereka ya kembali kepada Allah dan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, pasti akan dituduh dengan tuduhan macam-macam. Itu sudah sunatullah. Diberikan gelar ini itu segala macam, dianggap memecah belah umat. Ya, dianggap ya ingin menang sendiri, dianggap paling benar sendiri. Itu sudah sebuah kewajaran, sudah sebuah sunatullah. Ya. Apa yang kurang dari perangai Nabi kita Muhammad SAW? Kurang apa beliau? Tapi tatkala beliau menjelaskan tentang kesyirikan, tentang penyimpangan yang ada pada kaumnya yang sebelumnya kaumnya ini percaya bahwa Muhammad adalah orang yang ya amanah. Tapi ketika menyampaikan amanah dari Allah agar beribadahnya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang sudah turun-temurun ada pada mereka, apa yang terjadi sikap mereka kepada Rasulullah SAW? Mendustakan Rasul, bahkan memberikan gelar Rasul dengan gelar yang buruk-buruk. Orang gila, ahli syair, tukang sihir, ya, pendusta dan seterusnya. Ya, dianggap pemecah belah dan seterusnya. Itu sudah sunnatullah. Dan betul kaum Tsamud mendustakan ucapan Rasulnya itu Nabi Saleh. Selain memberikan gelar-gelar yang buruk kepada Nabi Saleh, maka mereka juga betul-betul menyembelih unta yang merupakan tanda kenabian Nabi Saleh tadi. Yang unta ini kan keluar dari batu, itu untanya. Ya, dan memiliki
keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh unta-unta yang lain. Memang unta istimewa. Naqatallah, unta yang Allah hadirkan di tengah-tengah mereka untuk menguatkan dan menunjukkan bahwa Nabi Soleh ini betul-betul seorang Nabi, seorang Rasul, untuk merendahkan dan mematahkan hujah-hujah mereka. Tapi mereka malah menyembelih, fakadzabuhu fa'aqaruha. Ya, mereka dustakan ucapan Nabi Soleh dan mereka sembelih unta tadi. Perbuatan mereka ini mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka ketika Allah murka, ya, akibat perbuatan dosa-dosa mereka tersebut, maka Allah ratakan azab kepada mereka. Tidak ada satu pun dari mereka yang selamat. Adab-adab yang Allah berikan kepada manusia ini akibat perbuatan dosa-dosa manusia. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah rata kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Ya, bejana-bejana itu rata Allah berikan untuk Allah, ya, merasakan kepada mereka akibat sebagian amalan dosa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan mereka mau kembali ke jalan Allah, bertobat dan meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fawasaqu fiha fahaqqa alaihimul qawlu fadamarnahum tadbira. Kata Allah, jika kami berkehendak untuk membinasakan suatu negeri, maka ya, orang-orang yang berkuasanya, orang-orang kayanya, orang-orang yang bermewah-mewahannya itu akan melakukan perbuatan maksiat. Dan telah tetap ucapan yang benar akan terjadi pada mereka, bahwasanya apa? Allah akan membinasakan mereka dengan adab yang sebenar-benarnya dan kebinasaan yang rata. Ikhwas sekalian, bila suatu tempat, suatu daerah, tokoh-tokohnya atau orang-orang kayanya, para pembesar-pembesarnya, ya, itu telah melakukan perbuatan maksiat, menentang dakwah, ya, meninggalkan agama dan mengisi kehidupan mereka sehari dengan maksiat, maka itu adalah tanda yang sudah sangat jelas Allah akan mengadab mereka. Dan itu akibat dosa-dosa mereka. Allah akan ratakan kebinasaan itu kepada mereka. Wala yakhafu uqbaha. Allah tidak takut akibat dari perbuatan Allah mengadab mereka. Beda dengan raja-raja atau orang-orang berkuasa di dunia, di muka bumi ini. Ketika membinasakan suatu kaum, mereka khawatir nanti kaum itu akan membalas balik. Gitu, takut dibalas, takut diserang tiba-tiba karena sudah melakukan. Seperti adapun Allah tidak ada rasa takut terhadap, ya, kepada makhluk yang Allah mengadab mereka. Allah tidak takut. Ya. Karena Allah adalah pemilik segala kerajaan, penguasa segala sesuatu. Walhamdu kulluhu. Ya.
Dan segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah selesai. Ya. Selesai kita membahas surat Asy-Syamsi. Di mana 1 sampai 10 berbicara tentang keumuman manusia. Ya. Ada yang sudah merupakan apa? Sudah merupakan takdir Subhanahu wa Ta'ala akan menakdirkan manusia. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk sehingga mereka mensucikan hati mereka. Ada yang Allah sesatkan sehingga mereka mengotori hati-hati mereka dengan pembangkangan, pengingkaran dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebutkan salah satu contoh kaum yang kemudian membangkang dan memilih jalan kesesatan adalah kaum Samud. Ya, kaum Samud. Pelajaran berharga buat umat Muhammad SAW. Maka barang siapa yang kemudian menentang dakwah para nabi dan rasul, menentang dakwah orang-orang yang senantiasa berdakwah di atas sunnah rasul, maka sesungguhnya telah dekat kepada mereka azab untuk mereka tatkala mereka mendustakan. Ya, baik, sampai di situ dulu ikhlas kalian. Saya mohon maaf ya, nggak bisa ya melanjutkan kembali karena kurang fit pada sore hari ini. Dan semoga Allah berikan barokah buat kita semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.